Halo para pemirsa setia Fibis News, kembali bersama saya Ika Akbarwati dan rekan saya Gani Prastyo Aji dalam program Fibis Fokus. Pada Fibis Fokus kali ini kami akan mengulas mengenai sektor infrastruktur di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa sektor infrastruktur saat ini menjadi fokus yang cukup penting di antara para ekonom dan juga pelaku pasar. Hal ini disebabkan oleh komitmen dari pemerintah Indonesia untuk menaikkan belanja sektor infrastruktur guna mendukung target pencapaian pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Seperti yang telah kita maklumi bersama juga bahwa sektor infrastruktur merupakan sektor yang sangat diperlukan apabila sebuah negara mau menjadi negara tujuan dari investasi. Memang saat ini Indonesia memiliki keunggulan tersendiri setelah Indonesia menerima rating investment grade sehingga banyak investor dari luar negeri yang tertarik untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Akan tetapi tampaknya kondisi ini masih menemui kendala terutama di sektor infrastruktur. Jika kita lihat lebih jauh, Indonesia saat ini untuk alokasi infrastruktur terhadap GDP masih cenderung rendah. Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia, di mana untuk Indonesia sendiri presentasi alokasi sektor infrastruktur terhadap GDP-nya baru sebesar 2,5%, di mana Malaysia, negara tetangga kita yang terdekat, alokasinya sudah mencapai 3,5%. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti India dan Cina, gapnya makin melebar, di mana untuk persentase alokasi di India sendiri sudah mencapai 7,5%, sementara di Cina lebih besar lagi yaitu sampai 9,5%. Untuk Indonesia sendiri, target alokasi infrastruktur pada tahun 2011 mencapai 36,7 triliun rupiah. Untuk tahun 2012 ini dinaikkan lebih dari 2 kali lipat menjadi 82,9 triliun rupiah. Dan angka tersebut setara dengan besaran 2,5% dan 4,5%. Pemerintah saat ini sedang menggalakkan bagaimana agar belanja di sektor infrastruktur ini mencapai 5% dari GDP. Memang jika kita lihat saat ini pemerintah Indonesia sendiri tentunya tidak dapat memenuhi target belanja infrastruktur Indonesia yang idealnya adalah 400 triliun rupiah per tahun. Tentunya diperlukan sekali adanya bantuan atau investasi dari sektor swasta baik dari dalam maupun dari luar negeri. Demikian adalah sekilas mengenai sektor real dari infrastruktur. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kinerja dari sektor infrastruktur di bursa saham bersama Gani. Silakan Gani. Terima kasih Ika. Terkait dengan sektor infrastruktur Indonesia sendiri, terdapat beberapa saham yang dapat diperhatikan, khususnya dari industri konstruksi dan industri turunannya yaitu industri semen. Dari industri konstruksi sendiri dapat dilihat bahwa pada semester 1 tahun 2012, PT PP memiliki pertumbuhan kinerja atau laba bersih yang paling tinggi dibandingkan kedua kontraktor lainnya, yaitu mencapai pertumbuhan sebesar 44,22%. Sedangkan untuk industri semen sendiri, di mana INTP atau Indo Semen Tunggal Prakarsa memiliki pertumbuhan laba bersih yang paling tinggi dibandingkan dua perusahaan semen lainnya, yaitu mencapai 25,48%, atau tercatat pada semester 1 INTP berhasil mengantongi laba bersih sebesar 2,16 triliun. Sedangkan terdapat beberapa proyek-proyek yang nampaknya dapat menunjang kinerja saham-saham di sektor tersebut pada akhir tahun 2012 dan pada tahun 2013 mendatang, di mana Wijaya Karya sendiri sedang mengincar proyek PLTG Arun yang akan dilaksanakan tendernya pada tahun 2012. Kemudian Wika sendiri bekerja sama dengan perusahaan asing yaitu Obayashi Corp untuk mengincar proyek MRT yang sedang digembar-gemborkan oleh Gubernur baru Jakarta. Kemudian dari Adikarya sendiri yang diunggulkan untuk menggarapi proyek monorail Jakarta sedang membidik proyek PLTU di Timika. Kemudian untuk PT PP hingga saat ini telah mengantongi proyek besar berupa konstruksi apartemen Lipo Mampang. Sedangkan untuk Semen Gresik sendiri nampaknya
berencana mengakuisisi perusahaan semen di Asia Tenggara dengan dana sekitar 150 hingga 200 juta US dollar. Sedangkan yang menarik adalah industri semen, di mana sepanjang semester 1 tahun 2012 tercatat penjualan semen nasional sendiri mengalami peningkatan hingga 15,1%, mencapai 25,9 juta ton. Kemudian untuk Indosemen Tunggal Prakarsa atau INTP sendiri memiliki pangsa pasar yang tertinggi dibandingkan dua perusahaan semen lainnya, yaitu mencapai 33%, naik dari tahun sebelumnya sebesar 31,1%, di mana penjualan semen INTP sendiri mengalami kenaikan sebesar 17,5% di atas dari kenaikan penjualan semen nasional. Namun untuk penjualan dari semen INTP sendiri didominasi oleh pasar domestik, di mana yang banyak disumbangkan oleh industri perumahan dan gedung bertingkat. Kemudian untuk penjualan dari semen Gresik sendiri tercatat mencapai 10,29 juta ton, naik sebesar 12,24%. Dan pangsa pasar semen Gresik sendiri nampaknya mengalami penurunan menjadi 39,74% dari total penjualan semen nasional. Sedangkan untuk semen Holcim sendiri nampaknya penjualannya tercatat sebesar 4,06 juta ton atau meningkat sebesar 16,67%. Dan pangsa pasar dari semen Holcim sendiri tercatat sebesar 15,48%, naik dibandingkan dengan pangsa pasar di tahun 2011. Nampaknya pada akhir tahun 2012 dan 2013 pemerintah akan terus meningkatkan pertumbuhan sektor infrastruktur. Hal tersebut untuk menunjang pertumbuhan perekonomian dari Indonesia. Ya, demikian adalah penjelasan mengenai gambaran dan potensi dari sektor infrastruktur Indonesia. Bersama saya Gani Prasetyo Aji dan rekan saya Ika Akbarwati. Semoga bermanfaat dan Salam Fibis.